Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Dia selalu mengasihi kita, menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kuasa Tuhan telah memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ayub 1 ayat 21 bagian B. Tertulis demikian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika William Sangster, seorang pengkhotbah Metodis, diberitahu bahwa dia mengalami sakit yang akan membuatnya meninggal, dia membuat 4 resolusi dan dengan setia menepatinya. 4 resolusi itu adalah: saya tidak akan pernah mengeluh, saya akan menjaga suasana rumah tetap penuh sukacita, saya akan menghitung berkat-berkat Tuhan yang saya terima, dan saya akan mengubah keadaan yang ada menjadi bermanfaat. William Sangster kehilangan kesehatannya, tapi tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, kadangkala kita mengalami kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan posisi, kehilangan orang yang terkasih, dan sebagainya. Dalam keadaan kehilangan seperti itu, jangan biarkan diri kita kehilangan iman. Tetaplah bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Dalam Ayub 1 ayat 21 bagian B ini dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub adalah salah satu tokoh yang tertulis dalam Alkitab sebagai seorang yang mengalami penderitaan dan kemalangan yang sangat berat dan bertubi-tubi. Ia kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, kehilangan status sosialnya yang terhormat, kehilangan pengaruh, dan kehilangan kesehatan. Dalam situasi kehilangan yang begitu hebat, ia diuji apakah ia akan mengutuki Tuhan ataukah tetap beriman kepada Tuhan. Ayub dalam keadaan yang sangat sulit itu memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sikap Ayub menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia dalam iman meskipun dalam suasana kehilangan banyak hal. Tidak mudah untuk bersikap demikian karena kita punya ego dan pandangan yang seringkali menghalangi kita untuk bersyukur dan menerima keadaan. Dibutuhkan kasih dan pengenalan serta persekutuan yang sungguh dengan Tuhan secara pribadi untuk tetap setia dalam segala keadaan. Rasul Paulus adalah juga teladan dalam hal kesetiaan iman. Meskipun ia kehilangan pengaruh, kehilangan jabatannya sebagai seorang tokoh Farisi yang disegani, kehilangan penghasilan, dan kehilangan kebebasan karena dipenjarakan, ia tidak kehilangan imannya kepada Kristus. Sampai akhir hidupnya ia tetap melayani Tuhan dengan setia, dan imannya terus bertumbuh dan bertambah. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita, di antara saudara saat ini yang sedang kehilangan sesuatu? Mungkin kehilangan uang, kehilangan barang berharga, kehilangan usaha, kehilangan bisnis, usahamu bangkrut, bisnismu tutup, kehilangan pekerjaan, saudara di PHK, kehilangan harta, kehilangan pacar, pacar saudara meninggalkan saudara, kehilangan pelayananmu mendapatkan halangan dan harus tutup,
dan kehilangan berbagai hal lainnya. Mari bersikap yang benar dalam meresponi kehilangan-kehilangan itu. Jadilah pribadi yang tetap bersyukur dan tidak kehilangan iman pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah percaya dan tetaplah setia. Meskipun segala sesuatunya hilang, yang penting kita masih punya Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama kita, kita tidak perlu takut ataupun khawatir, sebab kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami supaya dalam segala keadaan kami tidak kehilangan iman kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami kehilangan hal-hal di hidup kami, kehilangan sesuatu yang berharga, tapi kami tidak mau kehilangan iman kami kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, tetap percaya kepada-Mu, mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, mengutamakan Tuhan, melekat kepada-Mu selalu. Tolong kami, kuatkan kami ya Roh Kudus, supaya kami selalu kuat di dalam-Mu Tuhan, terus berjalan dalam kebenaran-Mu, tidak digoyahkan dengan keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam ini, lindungi kami dalam istirahat kami, bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Tubuh yang lemah dikuatkan kembali, hati yang susah dihiburkan, dan yang sedang dalam persoalan diberikan jalan keluar dari Tuhan. Kami percaya kami alami mujizat Tuhan, kami alami pertolongan-Mu Tuhan yang ajaib. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Biarlah ada perdamaian dan kedamaian senantiasa. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu yang benar, percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.